Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatima Zahra dengan NIM G00230056 dari kelompok B9. Jadi kali ini kita akan membahas anatomi ya. Nanti kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama nanti ada area Brodmann, kemudian nanti ada tractus piramidal et extrapiramidal, nanti ada encephalon yang terdiri dari cerebrum dan juga cerebellum, nanti ada medulla spinalis juga, nervus cranialis, jaras penglihatan, otot-otot yang ada di mata kita, dan juga syaraf simpatis dan parasimpatis. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang area Brodmann. Area Brodmann ini nanti kan ada di cerebrum nih, tepatnya di cortex cerebri. Nah, apa sih area Brodmann? Jadi, area Brodmann itu ibaratnya adalah pemetaan korteks cerebri dengan fungsinya yang berbeda. Sebelum beralih nih, ada apa aja sih area Brodmann? Kita pelajari dulu lobulus-lobulus yang ada di cerebri, supaya nanti belajarnya lebih mudah gitu. Jadi, cerebrum atau cerebri ini punya 4 lobus utama. Yang pertama ada lobus frontalis, kemudian nanti ada lobus parietal, occipital, dan juga lobus temporal. Nah, ini kan juga tampak nih, ada kayak lekukan-lekukan ini. Nah, si korteks cerebri ini terdiri dari sulcus atau yang ini alurnya ini atau cekungannya ini, dan juga gyrus atau peninggiannya. Nah, nanti sulcusnya itu ada beberapa yang penting lah ibaratnya untuk dipelajari. Yang pertama ada sulcus centralis atau viscera rolandi. Nah, sulcus centralis ini memisahkan antara lobus frontal dengan lobus parietal. Dia ini letaknya di antara gyrus precentralis dengan gyrus postcentralis. Kemudian nanti ada sulcus lateralis atau viscera sylvii. Dia ini memisahkan lobus temporal dari lobus frontal dan juga lobus parietal. Terus nanti di sekitar sini itu ada sulcus parieto-occipitalis memisahkan antara lobus parietal dengan lobus occipital. Gitu. Nah, kita belajar area Brodmann, kita kayak petakan dulu dari lobusnya. Kita mulai dari lobus frontalis. Nah, di lobus frontalis tadi kan ada gyrus precentralis nih. Ya kan? Nah, gyrus precentralis ini nanti ada area Brodmann 4 sebagai area motorik primer untuk menggerakkan otot muka dan juga badan. Selain itu, nanti ada area Brodmann 6. Area Brodmann 6 ini sebagai area motorik sekunder untuk memperhalus gerakan otot badan. Nah, di lobus frontalis ini juga ada area Broca, yaitu area Brodmann 44 dan 45 sebagai area bicara motorik, menggerakkan otot untuk berbicara gitu. Next, kita beralih ke lobus parietal. Nah, di lobus parietal ini, tadi kan juga ada gyrus postcentralis nih. Di gyrus postcentralis nanti ada area Brodmann 312 sebagai area sensorik primer. Fungsinya untuk sensorik gitu, untuk suhu, nyeri, raba, dan juga tekan gitu. Selain itu, nanti juga ada area Brodmann 43 yang fungsinya untuk gustatorik atau pengecapan. Beralih ke lobus temporal. Di lobus temporal ini ada area Brodmann 4142 sebagai area auditori primer untuk mendengarkan sebagai suara masuk gitu, untuk menangkap suara yang masuk gitu. Kemudian nanti ada area Brodmann 22 sebagai area auditori sekunder untuk mengetahui seberapa sih intensitas suara yang masuk sampai memori pendengaran gitu. Terus nanti juga ada area Wernicke yaitu area Brodmann 39, 40, dan 22 sebagai area bicara sensorik untuk interpretasi bahasa, tulisan ataupun lisan, misalnya menulis gitu. Beralih ke lobus occipital. Di lobus occipital ini ada area Brodmann 17, tepatnya di viscera calcarina. Dia ini fungsinya sebagai area visual primer. Kemudian nanti ada area Brodmann 18 dan 19 sebagai area visual sekunder. Gitu. Oke, next.
Oke, untuk pembahasan yang kedua, kita akan bahas tentang traktus piramidal et extrapiramidal. Jadi, traktus piramidal atau traktus piramidalis adalah serabut-serabut syaraf motoris sentral yang bergabung dalam suatu berkas, yang fungsinya nanti adalah menjalankan impuls motorik yang disadari. Traktus piramidal ini nanti akan membentuk piramidal pada medula oblongata, karena itu makanya dia dinamakan sistem piramidal yang turun dari kapsula interna korteks cerebri. Nanti kurang lebih sekitar 80% dari serabut-serabut ini nanti akan menyilang di decussatio piramidalis untuk membentuk traktus corticospinalis lateralis. Sedangkan nanti sisanya turun sebagai traktus corticospinalis anterior. Gitu. Pada piramidalis berfungsi pada awal gerakan yang disusun dalam area sentrosefal. Gitu. Next ke traktus extrapiramidalis. Sistem traktus extrapiramidalis merupakan suatu sistem fungsional yang terdiri dari 3 lapisan integrasi, yaitu kortikal, striatal atau ganglia basalis, dan segmental atau mesencephalon. Daerah inhibisi dan fasilitas bulbo reticularis menerima serabut-serabut dari daerah korteks cerebrum, striatum, dan cerebellum anterior. Fungsi dari traktus extrapiramidalis adalah berhubungan dengan gerakan yang berkaitan, pengaturan sikap, dan juga integrasi otonom. Oke, itu adalah traktus piramidal dan ekstrapiramidal secara singkatnya. Next, untuk LO kedua kita akan bahas encephalon atau otak dan juga medula spinalis. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu encephalon. Encephalon ini terdiri dari cerebrum atau otak besar dan juga cerebellum atau otak kecil. Gitu. Kita bahas dulu yang cerebrum atau otak besar. Cerebrum ini dia itu adalah bagian dari encephalon yang paling besar. Gitu. Dia menempati fossa cranii anterior dan juga media. Dia ini punya dua belahan atau ibaratnya dua bagian gitu, yang disebut hemisferium. Hemisferium ini ada hemisferium dextra sama hemisferium sinistra. Gitu. Kedua hemisferium ini nanti dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri, yang nanti di situ ada valve cerebri, dan juga nanti dipisahkan oleh corpus callosum di bagian medialnya. Nanti di bagian masing-masingnya dari si hemisferium itu tersusun dari korteks cerebri, centrum semioval, terus nanti ada ganglia basalis, dan juga rinencephalon. Korteks cerebri nih, dia ini adalah bagian paling luar dari hemisferium cerebri. Tadi juga udah aku singgung di awal tadi, di area Brodmann tadi. Korteks cerebri ini tersusun dari sulcus dan juga gyrus. Gitu. Terus nanti juga ada centrum semioval. Centrum semioval ini adalah kelompok substansia alba subcortex yang terdiri dari serabut syaraf bermielin dan berneuroglia. Nanti ada serabut proyeksi, komisura, dan asosiasi. Nah, untuk corpus callosum ini adalah salah satu dari serabut komisura. Dia adalah serabut komisura yang paling besar gitu. Nah, tadi kan korteks cerebri dia ini adalah kelompok substansia grisea, sedangkan centrum semioval adalah kelompok substansia alba gitu. Nah, untuk cerebri dia ini punya 4 lobus utama, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, temporalis, dan juga occipitalis. Dia juga punya 2 lobus tersembunyi. Ada lobus insulae yang ini. Dia ini nanti ditutupi oleh operculum frontal, parietal, et temporal dari gyrus frontalis inferior. Terus nanti untuk lobus tersembunyi satu lagi itu ada lobus limbicus. Lobus limbicus ini tersusun dari gyrus cinguli, parahipokampalis, dan juga uncus. Gitu. Nah, ini untuk ganglia basalis dari si cerebri tampaknya. Nah, ganglia basalis dia ini tersusun dari nucleus caudatus, nucleus lentiformis,
corpus amygdaloideum, dan juga claustrum. Untuk nukleus caudatus, dia ini tersusun dari kaput. Ya, ini yang gambar ini adalah kaput dari nukleus caudatus, dan juga cauda. Ini adalah cauda dari nukleus caudatus. Kemudian nanti ada nukleus lentiformis. Nukleus lentiformis ini tersusun dari putamen dan juga globus pallidus. Putamen dari nukleus lentiformis dan juga nukleus caudatus ini akan membentuk corpus striatum. Gitu. Terus nanti kan juga ada corpus amygdaloideum kan. Corpus amygdaloideum ini nanti akan berhubungan lah dengan sistem limbik gitu. Terus nanti ada claustrum. Nih, claustrum ini adalah lamina substantia grisea tipis di antara insule dan juga putamen. Gitu. Next kita bahas cerebellum atau otak kecil. Jadi, si cerebellum ini adalah bagian terbesar kedua setelah cerebrum. Nanti dia itu bakal dipisahkan oleh cerebrum oleh tentorium cerebelli. Cerebellum nanti letaknya ada di fossa cranii posterior. Dia letaknya ada di posterior dari ventriculus quartus, pons, dan medulla oblongata. Sama kayak cerebri, si cerebellum ini juga punya dua hemisfer. Disebut hemisferium cerebelli. Nanti juga ada yang dextra sama sinistra. Nah, hemisferium cerebelli ini nanti dipisahkan oleh vermis. Tampak juga kan ini kayak lipatan-lipatan gitu. Nah, ini disebut folia gitu. Nah, si cerebellum nanti dia itu punya 3 lobus. Ada lobus anterior, posterior, dan juga floculonodularis. Gitu. Untuk struktur interna dari cerebellum nih, di bagian cortex cerebelli nanti dia ini juga substantia grisea sama yang ada di cerebrum, sedangkan di bagian medula atau di bagian dalamnya ini adalah substantia alba yang susunannya seperti gambaran pohon yang disebut arbor vitae gitu. Terus nanti ini ada nukleus cerebellum. Dari lateral ke medial ini ada nukleus dentatus, nukleus emboliformis, terus nanti ada nukleus globosus, dan juga nukleus fastigius gitu. Nah, cerebellum dia ini punya 3 bagian utama. Ada archicerebellum, paleocerebellum, dan juga neocerebellum. Untuk yang archicerebellum, dia ini ada di lobus floculonodularis. Nanti di situ ada nukleus fastigius yang fungsinya untuk keseimbangan. Yang kedua ada paleocerebellum. Paleocerebellum nanti ada di lobus anterior. Di sini juga ada nukleus emboliformis dan juga globosus untuk tonus otot. Kemudian nanti ada neocerebellum, ada di lobus posterior. Nanti di sini ada nukleus dentatus yang fungsinya untuk kemampuan gerakan terampil dan juga koordinasi dengan cerebrum. Gitu. Oke, kita akan bahas tentang medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini adalah bagian dari sistem syaraf pusat yang ada di canalis vertebralis. Bentuknya dia ini adalah silinder panjang gitu kan. Dia ini merupakan lanjutan dari medulla oblongata dan membentang ke canalis vertebralis. Nanti akan berakhir di conus medullaris setinggi antara discus intervertebralis vertebra lumbal 1 sampai 2 gitu. Untuk ukurannya, medulla spinalis ini lebarnya sekitar 16 sampai 12 mm, sedangkan untuk panjangnya dia ini 42 cm pada wanita dan 45 cm pada pria. Medulla spinalis dia ini akan menginervasi area motoris dan sensoris di seluruh tubuh, kecuali area yang diinervasi oleh nervus cranialis. Nah, nanti ini tampakkan ada nervus spinalis yang keluar melalui foramina intervertebralis. Nanti untuk nervus spinalis dia ini ada 31 pasang gitu. Terus nanti dia ini ada pelebaran gitu. Nah, atau intumescentia. Nanti ada intumescentia cervicalis, lumbosacralis, ini ada lumbalis gitu. Ini juga ujung dari medulla spinalis ini disebut conus medullaris
gitu. Terus ini juga ada bagian yang unik yang disebut cauda equina. Oke, itu dari medula spinalis. Next. Oke, kita akan bahas tentang nervus cranialis. Nervus cranialis, dia ini kan jumlahnya ada 12 kan. Ada nervus olfactorius, opticus, oculomotor, trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharynx, vagus, accessorius, dan juga hypoglossus. Untuk tempat keluarnya sendiri, untuk nervus 1, olfactorius, dan juga nervus 2, opticus, dia ini keluar dari cerebrum. Untuk nervus 1 atau olfactorius, nanti keluar dari bulbus olfactorius, sedangkan untuk yang nervus 2 atau nervus opticus, dia ini keluar dari chiasma opticus. Untuk yang nervus 3, oculomotor, dan juga nervus 4, trochlear, dia ini keluar dari mesencephalon. Kalau yang nervus 3, oculomotor, dia ini keluar dari fossa interpeduncularis, sedangkan nervus 4, trochlearis, dia ini keluar di bagian cauda dari colliculus inferior. Nih, di bagian sini. Terus untuk yang nervus 5, nervus 6, abducens, terus nanti nervus 7, facialis, dan nervus 8, vestibulocochlearis, nanti keluar dari bagian pons. Untuk nervus 5, dia ini keluar dari brachium pontis, di bagian sini. Terus nanti nervus 6, abducens, dia ini keluar dari sulcus bulbopontinus. Sedangkan untuk facialis, nervus 7, dan vestibulocochlearis, nervus cranialis 8, itu akan keluar dari angulus cerebropontinus, gitu. Untuk yang nervus cranialis 9 sampai dengan 12, nanti dia itu bakal keluar dari medula oblongata, gitu. Untuk yang 9, 10, dan 11, glossopharynx, vagus, dan accessorius itu keluar dari sulcus posterolatralis, sedangkan nanti yang 12 keluar dari sulcus anterolatralis. Gitu. Itu untuk nervus vagus. Itu untuk nervus cranialis. Pembahasan selanjutnya, kita akan bahas tentang circulus arteriosus Willisi. Nah, circulus arteriosus Willisi ini adalah sistem vaskularisasi kolateral gitu. Ibaratnya kayak sistem vaskularisasi alternatif. Kalau misalnya nanti ada salah satunya mengalami gangguan, bisa alternatif ke arteri lain gitu. Nah, kita mulai dari sini. Arteri vertebralis, dia ini kan ada 2 nih. Nanti dia akan bersatu menjadi arteri basilaris pontis. Arteri basilaris pontis, dia ini akan bercabang jadi arteri cerebri posterior. Di sisi lain, nanti ada arteri carotis interna. Arteri carotis interna nanti akan bercabang nih jadi arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior. Nanti arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media itu akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Sedangkan untuk yang arteri cerebri anterior, nanti keduanya akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Gitu. Ini yang namanya circulus arteriosus Willisi. Ini untuk gambarannya gitu. Di bagian otak kita gitu. Ini yang arteri basilaris, ini arteri vertebralis kan, nanti bersatu jadi arteri basilaris pontis nanti bercabang lagi jadi arteri cerebri posterior, ya kan. Terus nanti ini ada arteri carotis interna bakal bercabang jadi arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior. Nanti dari si cerebri posterior ini nanti akan dihubungkan sama cerebri media oleh arteri communicans posterior. Untuk kedua arteri cerebri anterior itu akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Gitu. Next. Oke. Kita akan bahas tentang jaras penglihatan dan juga media refrakta. Oke. Jadi, pantulan cahaya yang diterima oleh mata kita, ini akan ditangkap oleh kornea. Ini kornea. Lalu menuju ke pupil dan diteruskan ke lensa mata.
tugas dari kornea dan juga lensa ini adalah membelokkan dan membiaskan cahaya agar jatuh tepat di retina atau tepatnya di fovea centralis. Karena di fovea centralis ini adalah penglihatan yang paling tajam gitu, yang paling jelas. Karena dia ini memiliki fotoreseptor yang dapat mengubah cahaya menjadi gelombang elektrik. Jadi di fovea centralis ini fotoreseptornya atau konselnya itu paling banyak gitu, makanya untuk penglihatan paling tajam gitu. Nah, gelombang elektrik yang dibuat oleh retina ini nanti akan diteruskan ke otak melalui nervus opticus. Otak kemudian nanti akan memproses gelombang elektrik menjadi sebuah bayangan atau gambaran. Nih. Visual yang selama ini terlihat adalah hasil pengolahan dari otak. Gitu. Nah, media refrakta dia ini kan sebenarnya terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa, dan juga vitreous humor. Kornea ini ada lensa juga, lensa yang ini. Aqueous humor dia ini ada di antara iris dan juga lensa. Sedangkan vitreous humor nanti dia ini ada di antara lensa mata dan juga retina. Fungsinya adalah untuk menutrisi mata dan juga mempertahankan bentuk mata. Gitu. Jadi, untuk media refrakta itu tersusun dari kornea, aqueous humor, lensa, dan juga vitreous humor yang ada di corpus vitreous. Gitu. Nah, ini untuk jarak penglihatan kita. Kalau misalnya lapang pandang yang di bagian temporal itu akan diterima oleh retina di bagian nasal. Sedangkan untuk yang lapang pandang di bagian nasal itu akan diterima oleh retina di bagian temporal. Terus nanti dibawa oleh nervus opticus kan. Nah, nervus opticus dari bagian nasal itu akan bersilangan nih di chiasma opticus. Terus nanti dilanjutkan ke tractus opticus, radiatio optica, terus nanti juga ada dari corpus geniculatum lateral, sampailah ke primary visual cortex yang nantinya akan mengeluarkan respon nih sehingga kita bisa melihat gitu. Next. Oke, ini untuk LO yang ketiga. Jadi kita akan bahas tentang musculi oculi atau otot-otot yang ada di mata kita. Ada apa aja sih? Jadi yang pertama ini ada musculus levator palpebra superior nih. Jadi, musculus levator palpebra superior, dia ini origonya ada di ala minor sphenoidalis. Sedangkan untuk insersionya itu ada di tarsus superior, di cutis palpebra superior gitu. Fungsinya buat apa levator palpebra superior? Jadi, levator palpebra superior, dia ini nanti kan ada di palpebra di bagian superior atau di kelopak mata bagian atas kan. Nanti dia ini fungsinya adalah untuk elevasi atau mengangkat palpebra di bagian atas gitu, palpebra superior gitu. Sehingga coba deh kedip. Kalau misalnya kita kedip itu kan yang gerak kelopak mata atau palpebra di bagian atas aja. Nah, itu karena ada musculus levator palpebra superior. Gitu. Nanti levator palpebra superior ini nanti akan diinervasi oleh nervus 3. Gitu. Terus nanti juga ada musculus obliquus superior. Mana ya? Musculus obliquus superior. Nih. Musculus obliquus superior, dia ini origonya ada di sphenoidalis. Untuk insersionnya, nanti dia ini akan berinsersi ke sklera. Fungsinya, dia ini untuk gerakan abduksi, depresi, dan rotasi ke medial. Nanti dia akan diinervasi oleh nervus 4. Gitu. Terus nanti ada obliquus inferior. Obliquus inferior ini origonya ada di dinding inferior orbita. Insersionnya nanti ada di sklera. Dia fungsinya untuk gerakan abduksi, elevasi, dan rotasi ke lateral. Dia akan diinervasi oleh nervus 3. Terus nanti juga ada musculus rectus kan. Nanti ada rectus superior, inferior, media, sama lateral. Nah, rectus superior, rectus superior nih. Nah, musculus rectus superior dia ini origonya
ada di annulus tendinous communis atau annulus din. Insertionnya ada di sklera. Dia bakal diinervasi oleh nervus 3, fungsinya untuk abduksi, elevasi, dan rotasi ke lateral. Sedangkan salah. Untuk yang rectus superior, dia ini fungsinya untuk gerakan adduksi, elevasi, dan juga rotasi ke medial. Gitu. Dia ini juga akan diinervasi oleh nervus 3. Terus nanti ada rectus inferior. Nah, rectus inferior ini juga sama ya origonya kayak yang rectus superior. Jadi rectus superior, inferior, media, et lateral itu origonya ada di annulus din dan insersionya ada di sklera. Gitu. Untuk yang rectus inferior, dia ini fungsinya untuk gerakan adduksi, elevasi, adduksi, depresi, dan rotasi ke lateral. Gitu. Dia juga diinervasi oleh nervus 3. Terus nanti ada rectus medial et lateral. Rectus medial, dia ini fungsinya untuk adduksi. Dia juga diinervasi oleh nervus 3. Sedangkan yang rectus lateral, dia ini diinervasi oleh nervus 6. Fungsinya untuk gerakan abduksi. Gitu. Ini adalah otot-otot yang ada di mata kita. Jadi intinya di mata kita itu ada otot-ototnya, itu ada levator palpebra superior, terus nanti ada musculus obliquus superior, obliquus inferior, ada musculus rectus superior, rectus inferior, medial, dan juga lateralis yang fungsinya ya untuk menggerakkan mata kita atau bola mata kita gitu. Next, nah ini ada perbedaan antara saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Kita mulai dulu dari distribusinya. Untuk yang saraf simpatis, dia ini keluar dari segmen torakolumbal, sedangkan yang parasimpatis, dia ini keluar dari segmen kraniosakral. Nanti yang simpatis ini distribusinya ada di kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa gitu. Sedangkan untuk yang parasimpatis, dia ini terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan juga panggul. Gitu. Untuk lokasi preganglionnya, untuk yang simpatis, dia ini cornulateralis atau nucleus intermediolaterales, cornulateralis medulla spinalis, segmen medulla spinalis, segmen torakal 1 sampai lumbal 2 atau torakolumbal. Kemudian nanti dia ini akan menuju ganglia truncus simpaticus atau ganglion prevertebralis. Sedangkan untuk yang parasimpatis, dia ini nukleus syaraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan substansia grisea medulla spinalis segmen sakralis 2 sampai sakralis 4. Makanya dari segmen kraniosakral menuju ke ganglion terminalis gitu. Untuk panjang aksonnya sendiri, kalau yang simpatis, preganglionnya ini aksonnya ini lebih pendek, sedangkan postganglionnya ini aksonnya panjang. Sedangkan untuk yang parasimpatis, preganglionnya ini aksonnya lebih panjang, sedangkan postganglionnya aksonnya lebih pendek. Gitu. Untuk neurotransmitternya, neuron preganglionik dari si syaraf simpatis, dia ini akan melepaskan asetilkolin, sedangkan postganglionnya ini akan melepaskan norepinefrin. Sedangkan untuk yang parasimpatis, preganglion maupun postganglionnya itu akan melepaskan asetilkolin atau ACH. Nah, untuk efek fisiologisnya, kalau yang simpatis dia ini kan fight or flight ya. Jadi kayak misalnya kita lagi ketakutan, nah itu simpatis. Sedangkan parasimpatis ini pada saat kita istirahat, rest and digest gitu. Nah, ini untuk efek fisiologisnya. Misalnya nih, simpatis nih memperbesar pupil mata atau mydriasis pupil, menghambat keluarnya air ludah atau saliva. Terus misalnya kan simpatis nih kan fight or flight, misalnya pada saat kita ketakutan. Jadi denyut jantung itu akan meningkat, volume darah meningkat,
dilatasi pembuluh darah koroner, konstriksi pembuluh darah arteri, sehingga tekanan darah kita juga akan meningkat. Sedangkan untuk yang parasimpatis, ya ini misalnya mengecilkan pupil mata atau meiosis, terus membantu stimulasi keluarnya air ludah. Kalau parasimpatis jadi kan untuk rest and digest, pada saat kita istirahat atau kayak berlangsungnya pencernaan gitu. Sehingga dia akan menstimulasi sekresi enzim pada kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan kita gitu. Terus kan lagi santai nih kita, jadi dia akan memperlambat denyut jantung, volume darah juga akan berkurang, konstriksi dari pembuluh darah koroner, dilatasi pembuluh darah arteri, sehingga tekanan darah juga akan turun gitu. Itu yang saraf simpatis dan juga parasimpatis. Next. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir maybe. Adalah modalitas syaraf kranialis. Nah, modalitas syaraf kranialis ini sebenarnya ada dua ya. Ada modalitas sensorik atau afferent dan juga modalitas motorik atau efferent. Untuk yang modalitas sensorik, ini dia ada GSS atau GSA. General Somatic Sensoric atau General Somatic Afferent. Jadi sensorik somatik umum untuk sensasi umum dari kulit. Terus nanti ada GVS atau GVA, General Visceral Afferent atau General Visceral Sensoric. Dia ini adalah sensori visceral umum, sensasi umum dari organ dalam atau visceral. Terus nanti ada SSS atau SSA, Special Somatic Sensoric atau Special Somatic Afferent. Dia ini adalah sensorik somatik khusus untuk indera khusus yang berasal dari ectoderm, misalnya untuk penglihatan, suara, dan juga keseimbangan. Kemudian yang terakhir, dia ini ada SPS atau SVA, Special Visceral Afferent atau Special Visceral Sensoric untuk sensorik visceral khusus, indera yang berasal dari ectoderm, misalnya dalam hal pembauan dan juga pengecapan gitu. Sedangkan yang modalitas motorik atau efferent, dia ini ada tiga. Yang pertama ada GSM atau GSA, General Somatic Efferent atau General Somatic Motorik. Dia ini motorik somatik umum dari otot rangka. Terus nanti ada GVE atau GVM, General Visceral Motorik atau General Visceral Efferent. Dia ini motor visceral umum dari otot polos usus dan juga motorik otonom. GVE dia ini juga bisa disebut sebagai autonom parasimpatis gitu. Terus nanti dia ada SPM atau SPE, Special Visceral Motorik atau Special Visceral Efferent, motorik visceral khusus, otot yang berasal dari lengkung pari gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya per syaraf kranialisnya. Misalnya nih, olfaktorius. Olfaktorius dia ini SVA atau Special Visceral Afferent. Jadi sensorik spesial lah, organ spesial derivat GIT. Jadi fungsinya untuk pembawaan gitu. Terus nanti nervus opticus, dia ini kan SSA, Special Somatic Afferent. Jadi sensorik dari tubuh untuk indera khusus gitu. Misalnya untuk melihat gitu. Terus nanti nervus 3 okulomotor, dia itu GSE dan juga GVE. GVE ini autonom parasimpatis. GSE-nya untuk inervasi otot mata, sedangkan GVE-nya untuk kontraksi musculus constrictor papillae, sehingga pupil kita itu akan meiosis gitu. Terus nanti nervus 4 trochlearis itu GSE, fungsinya untuk inervasi musculus obliquus superior. Trigeminus atau nervus 5 itu ada GSA dan juga SPE. GSA-nya dia ini akan menginervasi sensorik 3 cabang. Ada ophthalmicus, maxillaris, sama mandibularis. Terus nanti SPE-nya itu inervasi musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus medial et lateral gitu. Abducens dia ini GSE, fungsinya untuk inervasi musculus rectus lateralis tadi yang ada di kita bahas di musculi oculi di otot mata. Abducens dia kan akan menginervasi musculus rectus lateralis gitu.
Terus nanti nervus facialis, dia ini GSA, GVE, SVA, dan juga SVE. Fungsinya ini yang perlu di-highlight ini dia akan berperan dalam pengecapan 2/3 lidah anterior. Itu nervus facialis. Ini nervus vestibulococlear atau nervus 8. Dia ini SSA, impuls sensorik untuk posisi tubuh untuk keseimbangan dan juga sensorik pendengaran. Untuk nervus 8 ini dia itu GSA, GVA, GVE, SPA dan juga SVE. Yang perlu di-highlight dia ini akan menginervasi sepertiga posterior lidah. Jadi kalau misalnya nih glosofaringnya terganggu, ya kita nggak bisa merasa gitu, pengecapan kita berkurang gitu. Terus untuk nervus vagus, dia ini sama ya kayak glosofaring, ada GSA, GVA, GVE, SVA, dan juga SVE. Gitu, dia ini berfungsi untuk sensorik laring, sensorik kemoreseptor truncus aorticus, inervasi otot polos, dan lain sebagainya. Untuk aksesorius atau 11, dia ini SVE, inervasi musculus sternocleidomastoid. Jadi kalau misalnya aksesorisnya gangguan, ya jadi paralisis di musculus sternocleidomastoid. Terus hipoglossus, dia ini GSA, untuk menginervasi musculus hyoglossus. Gitu. Oke, sudah selesai pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.